Oke. Jadi judulnya tentang imunologi dasar. Jadi ini mencakup semua ya, sistem imun non spesifik maupun spesifik, sistem imun humoral, maupun juga seluler ya. Jadi sebelum kita masuk lebih dalam, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui bersama ya, terkait dengan istilah-istilah di imunologi ini ya. Jadi gambaran umumnya. Nah, ini ada yang pertama imunitas ya. Kemudian ada sistem imun ya. Dan yang terakhir ada respon imun. Apa yang membedakan ini semua? Nah, imunitas ini merupakan resistensi terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Jadi imunitas ini terkait ini ya, definisinya ya, imunitas. Jadi resistensi, jadi pertahanan tubuh terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Karena memang imun ini ya berkaitan erat dengan infeksi mikroorganisme ya, kebanyakan. Kemudian sistem imun. Nah, ada imunitas, ada sistem imun. Sistem imun ini apa sih? Sistem imun ini, ya, ini gabungan sel, molekul maupun jaringan yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Ya. Jadi sistem imun ini komponen-komponen tentara-tentara yang ada dalam tubuh itu yang berperan dalam resistensi terhadap infeksi. Ya. Jadi kalau orang bicara sistem imun, maka akan bicara tentang pasukan-pasukannya, akan bicara tentang komponen-komponen imun, ya. Akan bicara tentang sel-sel imun, ya, seperti itu. Kemudian ada lagi istilah respon imun, ya. Kalau tadi sistem imun, nah sekarang respon imun. Respon imun ini apa? Ya. Ini reaksi yang dikoordinasi oleh sel-sel imun, ya, atau reaksi yang dikoordinasi oleh sistem imun terhadap mikroba dan bahan lainnya. Ya, jadi kita punya sistem imun ketika ada mikroorganisme atau benda asing, atau kalian sudah belajar ya di DKK antigen, ya, istilah antigen, maka komponen-komponen imun tubuh kita atau yang kita kenal dengan istilah sistem imun itu akan memberikan respon ya ketika berinteraksi dengan tubuh kita ya. Jadi seperti ini perbedaannya. Nah, hal yang perlu kita ketahui pertama ya, ini sebetulnya mata kuliah hematologi, tapi perlu kalian ketahui juga karena berkaitan dengan sistem imun, berkaitan dengan komponen-komponen sistem imun di tubuh kita ya, khususnya di peredaran darah kita ada istilah hematopoiesis ya. Jadi hematopoiesis itu proses-proses pembentukan sel-sel darah ya. Kenapa saya masukkan di imunologi dasar ini? Karena di komponen darah itu ada beberapa komponen darah yang berperan dalam sistem imun ya. Nah, hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi atau perbanyakan ya, atau cloning ya, dari satu menjadi banyak. Kemudian terjadi diferensiasi ya dari sel awal, kemudian berubah ya. Ada yang membentuk sel darah merah nantinya, kemudian ada yang membentuk eritrosit, trombosit nantinya, kemudian ada yang membentuk leukosit nantinya ya. Itu disebut sebagai diferensiasi. Kemudian terjadi maturasi juga, jadi terjadi pematangannya. Jadi prosesnya berjalan terus sampai akhirnya dia matang, dia bisa digunakan, ya, dia berfungsi dengan baik. Ya. Tapi kalau hanya berhenti saja, misalnya pada saat di awal ya, ini namanya stem cell. Stem cell itu sel punca atau sel induk ya. Dari stem cell ini nanti yang berkembang, ada yang berkembang jadi sel yang membentuk nanti sel-sel darah, ada sel yang membentuk nanti organ-organ hati, ada sel yang membentuk organ-organ misalnya jantung dan lain sebagainya. Itu disebut sel punca atau sel stem cell ya. Nah, ketika stem cell ini terus berkembang, maka akan salah satunya misalnya untuk pembuatan sel-sel darah dan akan matang ya. Ketika sudah matang maka siap digunakan ya. Jadi hematopoiesis itu tiga komponen tersebut terjadi secara serentak ya, baik itu proliferasi, diferensiasi, dan maturasi ya. Nah, di sini kalau kita lihat ya dari stem cell, sebetulnya stem cell ini sudah yang sudah saya sampaikan, dia bisa berubah ke bentuk-bentuk apapun ya, baik itu dia nanti ke membentuk jantung, otak, dan lain sebagainya, ada yang membentuk nanti komponen darah. Nah, di sini dibagi menjadi dua, ada yang disebut sebagai sel progenitor mieloid ya. Nanti dari mieloid ini akan membentuk, kita lihat di ujung-ujungnya saja, nggak perlu dibahas lebih dalam di prosesnya ya, proses nama-nama proses belum menjadi matang ya.
Nah, dari mieloid ini akan membentuk eritrosit atau sel darah merah, kemudian membentuk trombosit ya atau platelet atau keping-keping darah yang berperan pada pembekuan darah. Kalau tadi sel darah merah, dia lebih fokusnya membawa sari-sari makanan, membawa nutrisi, membawa oksigen, termasuk juga nanti karbon dioksida ya. Kemudian dari progenitor mieloid ini juga berkembang nanti sel darah putih ya. Ini ada banyak macamnya, nanti kita akan bahas lebih dalam lagi ya. Ini akan membentuk jenis-jenis sel darah putih, beberapa diantaranya ada basofil, neutrofil, eosinofil, monosit ya. Nah, kemudian yang lainnya lagi dia akan nanti membentuk sel mas ya. Sel mas ini nanti banyak berperan di peristiwa alergi ya, peristiwa alergi. Nah, kemudian belum selesai di monosit ya. Monosit nanti berdiferensiasi lagi di jaringan ya. Jadi kalau monosit ini di aliran darah dia. Ini jenis sel darah putih ya. Yang apa namanya 4 ini basofil, neutrofil, eosinofil, monosit ini jenis sel darah putih. Nanti kalau di jaringan dia membentuk namanya makrofag ya. Kalau di jaringan ya. Kalau masih di sel darah, masih di peredaran darah, masih kemana-mana itu namanya monosit. Tapi kalau sudah berdiferensiasi, sudah menyatu di jaringan ya, itu membentuk makrofag ya. Kemudian dia juga membentuk sel dendritik ya, sel dendritik. Ini sel dendritik ini pusat informasi ya, badan informasinya di tubuh kita ya, yang nanti memperkenalkan, kalau kalian sudah baca tentang limfosit ya, limfosit itu awalnya masih limfosit yang masih lugu atau limfosit naif ya, masih belum bisa berfungsi dengan baik. Nanti yang kasih kenal itu sel dendritik ya, sel dendritik. Nah, kemudian selain sel progenitor mieloid, ada yang progenitor limfoid ya. Progenitor limfoid ini nanti berdiferensiasi yang menjadi beberapa jenis, termasuk juga nanti sel dendritik ya. Ada nanti yang natural killer. Natural killer ini dari namanya natural killer, pembunuh alami. Jadi ketika datang antigen yang memang dia tidak pernah kenal sebelumnya, dia bisa langsung membunuh ya, dia bisa langsung menghancurkan. Itu natural killer. Kemudian nanti bercabang lagi membentuk limfosit. Limfosit ini juga jenis sel darah putih ya. Jadi ada 5 nanti. Nanti kita akan jelaskannya. Jadi ada basofil, neutrofil, eosinofil, monosit, dan limfosit. Limfosit ini ya, ini akan berkembang menjadi sel B ya. Kemudian ada sel T. Kenapa dinamakan sel B dan T, nanti kita akan bahas ya. Kok bisa namanya T, yang satu B. Nah, untuk yang B, termasuk juga sebetulnya sel T ya, ini akan membentuk sel-sel plasma. Ya, nanti sel-sel plasma ini yang akan banyak mensekresikan yang disebut sebagai antibodi. Ya. Jadi sel B ini sebetulnya di permukaannya ini, ya, di permukaannya ini ada namanya antibodi permukaan. Ya. Nanti kita akan bahas besok ya. Jadi di permukaan ini ada namanya antibodi permukaan. Ada juga yang nanti dihasilkan. Yang dihasilkan itu ketika sudah membentuk namanya sel-sel plasma. Ya, seperti itu. Jadi ini proses pembentukan sel-sel darah kita ya. Jadi seperti ini. Nah, yang perlu digarisbawahi ya, kasih tanda merah, kotak merah. Inilah komponen-komponen nanti yang akan berperan pada imunitas tubuh kita ya, yang komponen-komponen yang termasuk dalam sistem imun tubuh ya. Jadi ada neutrofil, eosinofil, basofil, monosit, dan limfosit untuk sel darah putih. Kemudian sel-sel lainnya ada sel NK, natural killer, ya. Kemudian sel mas, ya, ini nanti banyak berperan pada alergi atau kalian sudah belajar sama Pak Ismut ya, hipersensitivitas tipe 1 atau yang disebut juga anafilaksis, ini banyak dipengaruhi sel mas. Dan sel dendritik, ya. Sel dendritik ini dibentuk dari mieloid juga, kemudian limfoid juga, ya, seperti itu. Kita masuk selanjutnya, ya. Ini sedikit pengetahuan tentang hematologi atau ilmu tentang darah ya, yang berkaitan dengan imunologi. Ya. Kayak namanya ilmu imunologi serologi. Ya, serologi itu mempelajari tentang serum, tentang plasma ya. Nah, ini darah kita ya. Kalau kita ambil darah, mungkin ada yang pernah diambil darahnya untuk pemeriksaan tertentu, misalnya yang pernah medical check up ya. Kita ambil darahnya melalui teknik plebotomi namanya. Ya. Ini diambil kalau masih awal bentuknya seperti ini ya. Masih awal bentuknya seperti ini.
Kemudian kalau di sentrifus, sentrifus itu diputar cepat ya. Jadi sentrifus itu kalau yang pernah kita sampaikan waktu mikrobiologi ya, untuk menghancurkan mikroorganisme. Kalau darah ini ya kita sentrifus ini akan terpisah. Jadi material yang lebih berat itu akan jatuh ke bawah, sementara yang lebih ringan itu akan mengapung di atas. Nah, bagian ini ya ketika sudah disentrifus ya, ketika ditambahkan antikoagulan itu maksudnya yang apa namanya menghambat pembekuan darah ya, itu dia akan terpisah menjadi dua jenis, menjadi dua ya. Tadi kalau ditambah antikoagulan, termasuk juga kalau nggak ditambah antikoagulan. Kalau nggak ditambah antikoagulan itu dia tidak ditambahi faktor-faktor pembeku. Artinya faktor-faktor pembekuan darah ya, pembekuan darah termasuk apa namanya yang bisa membekukan darah ya. Misalnya kalau orang kecelakaan kita lihat kenapa bisa darahnya lama-kelamaan, atau misalnya orang yang menyembeli untuk hewan kurban kenapa lama-kelamaan bisa membeku, yaitu karena ada faktor pembekuan darahnya. Nah, kalau kita nggak tambahkan antikoagulan ya, itu akan terpisah juga menjadi dua, sama seperti yang kalau ditambahi antikoagulan. Nah, apa bedanya? Yang bedanya kalau yang ditambahi antikoagulan ya, itu akan terbentuk bagian yang disebut plasma ya, plasma. Jadi kalau kalian dengar istilah plasma darah ya, berarti dia ini sudah ditambahkan antikoagulan ya. Jadi ini sukar membeku ya. Beda dengan nanti yang satunya. Kalau satunya ini kalau kalian nggak sentrifus ya, kalau kalian diamkan saja begini, ini akan beku ini. Kalau sudah disentrifus lagi dia nggak akan terpisah. Tapi kalau yang sudah ditambah antikoagulan, biar misalnya menyatu gini kita tinggalkan aja selama misalnya sebulan itu masih bisa terpisah. Nah, plasma ini itu mengandung air, kemudian protein ya. Proteinnya itu ada albumin, globulin. Globulin itu antibodi ya. Jadi banyak, kalau antibodi itu banyak di sini ya di plasma. Kalau dipisahin ya. Jadi kalau orang diperiksa di laboratorium itu harus disentrifus dulu kalau mau periksa antibodinya, karena di sini banyak antibodi atau globulin atau imunoglobulin ya, imunoglobulin. Kemudian ada fibrinogen ya, fibrinogen. Kemudian ada komponen lainnya. Nah, di bagian tengah ini ya, kalau kita lihat di bagian tengah itu mengandung sel-sel darah putih ya, jenis-jenis darah putih. Kemudian ada platelet atau trombosit. Kemudian sel darah merah itu di bawahnya ya. Nah, beda dengan serum. Serum ini sebetulnya sama saja ya. Serum ini sebetulnya sama saja dengan plasma, cuma yang bedakan dia nggak ada fibrinogennya ya. Apa namanya? Yang bisa membantu pembekuan darah ya, seperti itu. Jadi cepat membeku dia nantinya. Nah, serum ini mungkin kalian pernah dengar istilah ini ya. Kalau yang cewek ini istilah kosmetik serum ya. Jadi ini juga benar ya, menggunakan serum. Saya nggak tahu kalau serum apa yang digunakan untuk kosmetik, apakah dari hewan atau dari mana. Yang jelas serum ini memang kalau kalian gunakan serum kemudian untuk kecantikan itu bisa ya. Jadi bisa ada beberapa komponen ya, komponen dalam serum ini yang bisa memang mengelastiskan kulit ya. Jadi tapi butuh banyak darah ya kalau untuk membuat serum, enggak sedikit ya, seperti itu. Enggak tahu serum apa yang digunakan untuk ini ya, kosmetik ya. Saya nggak paham juga. Oke ya, itu sekilas tentang komponen darah. Kemudian kita masuk ke bagian intinya ya, ke bagian komponen darah yang berperan dalam imunitas. Tadi sudah saya sampaikan ya, di antara tiga komponen darah itu, leukosit yang paling berperan ya. Kalau eritrosit tadi untuk mengangkut nutrisi ya, mengangkut oksigen, mengangkut CO2 dan lain sebagainya. Kemudian untuk trombosit itu untuk penutupan luka ya, lebih ke penutupan luka. Nah, ini sekarang leukosit ini yang berperan pada imunitas ya. Jadi ada leukosit ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama fungsi fagosit ya. Jadi fungsi fagosit ini dia memakan ya. Jadi memakan sama seperti endositosis ya. Jadi dia memakan apa yang dilihatnya, apa yang dihadapinya ya. Seperti di gambar ini. Jadi mendapatkan mikroorganisme langsung dilahap, langsung dihancurkan, itu fungsi fagosit. Kemudian fungsi imunosit. Apa maksudnya fungsi imunosit? Jadi ketika ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh kita, sel leukosit ini dia bisa merespon melalui nanti namanya reseptor ya. Jadi
leukosit ini memiliki reseptor di mana dia bisa mendeteksi ketika ada mikroorganisme masuk, dia bisa mendeteksi, kemudian mendatangi mikroorganisme tersebut, kemudian menghancurkan. Ya, itu fungsi imunosit. Ini contohnya juga ya, ini pada cacing ini leukosit menghampiri ya karena memiliki reseptor ya, seperti itu. Nah, kalau ditanyakan ini jenis leukositnya apa, Pak? Nanti kita akan masuk ya. Tadi ada 5 jenis leukosit yang kita sudah bahas bersama. Nah, ini jenis-jenis leukosit ya. Ada yang berupa granulosit. Apa yang dimaksud dengan granulosit? Jadi memiliki granul-granul yang bintik-bintik ini kalau kalian lihat ya. Kemudian ada agranulosit ya atau non granula. Jadi dia nggak punya bintik-bintik seperti granulosit ya seperti ini. Nah, ini diwarnai ya melalui pewarnaan ya. Jadi ini jenis-jenis leukosit. Yang merah-merah ini eritrosit ya. Jadi yang merah-merah ini eritrosit. Nah, yang untuk granulosit sendiri itu sebetulnya mengandung beberapa enzim ya, misalnya lisozim, berasal dari kata lisis ya, melisiskan, kemudian enzim. Jadi enzimnya itu bisa melisiskan granul-granul ini. Nah, ini ada beberapa jenis. Yang pertama ada neutrofil, kemudian eosinofil dan basofil. Nah, neutrofil sendiri ya, ini nilai normalnya kalau kalian misalnya periksa medical check up ya, misalnya contoh ya, saya nggak bermaksud promosikan, misalnya di Prodia atau misalnya yang saya tahu aja ya, atau di klinik Nur Asi misalnya di Samarinda, kemudian dikasihkan lembar hasil, kalian sebetulnya sudah bisa sedikit memahami ya kondisi tubuh kalian ketika diperiksa jenis sel darah putih kalian ya. Jadi kalau untuk leukosit secara umum ya, secara umum itu nilainya 4 sampai 11 kali 10 pangkat 3 atau 4.000 sampai 11.000, yaitu normalnya leukosit. Nah, untuk jenis-jenisnya tersendiri dari leukosit tersebut, kalau neutrofil itu untuk yang batang 2 sampai 6 ya, tapi kebanyakan yang diperiksa itu yang segmented atau yang bersegmen itu 50 sampai 70%. Untuk eosinofil 1 sampai 3% ya. Basofil itu 0 sampai 1%. Ini kalau tinggi semua ya itu berarti ada masalah infeksi serius di tubuh kalian ya. Baik itu dari yang kecil, sedang sampai yang serius ya. Kalau jumlahnya sangat tinggi ya, apalagi yang jenis ini ya, terutama ya basofil ini lebih banyak di peristiwa peradangan ya, misalnya kanker atau misalnya infeksi-infeksi berat, yaitu basofil banyak berperan. Ya. Semua juga sih, termasuk juga basofil nanti di sini ya, di infeksi cacing ya. Jadi infeksi atau infeksi parasit ya, infeksi parasit itu basofil juga banyak berperan. Jadi kalau jumlahnya tinggi berarti ada infeksi ini ya, parasit, apakah itu cacing atau protozoa ya, seperti itu. Kemudian sama juga eosinofil dan neutrofil. Nah, kalau jenis sel darah putih yang banyak yaitu di neutrofil ya. Dia punya fungsi fagosit juga, punya imunosit juga, reseptor ya. Jadi reseptornya ini mengenali kemudian langsung memakan ya. Nah, sementara kalau yang agranulosit itu ada monosit ya. Monosit juga ini sebetulnya hampir semuanya itu punya sifat fagosit ya, fagositosis ya. Cuma jumlahnya dan kemampuannya saja yang mungkin membeda-bedakan. Nah, monosit ini jumlahnya normal kalau di darah kita 2-8%. Nanti ini akan berdiferensiasi ya menjadi makrofag ya kalau di jaringan. Ya. Kalau kalian dengar istilah makrofag, apa itu? Ya itu monosit ya, asalnya dari monosit sebetulnya. Jenis sel darah putih yang berupa monosit. Lalu ada limfosit ya, limfosit ini nanti lebih banyak masuk di sistem imun spesifik ya, baik itu limfosit B maupun limfosit T ya. Jumlahnya normal itu 20-40. Jadi ini lebih banyak nanti masuk di spesifik ya, yang nanti menghasilkan antibodi, yang nanti mungkin kalian dengar istilah sel T killer, sitotoksik ya, semua nanti masuk di jenis-jenis limfosit ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami sampai saat ini? Bisa? Bisa, Pak. Ya, bisa ya. Kalau ada yang belum paham, bilang ya. Kalau perlu diulang, saya akan ulang ya. Sampai semuanya paham, supaya enak nanti masuknya ketika belajar penyakit-penyakit yang berhubungan dengan imunitas ya. Termasuk nanti di rongga mulut. Jadi hampir semua bagian-bagian tubuh kita itu komponen imunnya hampir sama semua ya. Termasuk juga nanti di rongga mulut sama semua. Makanya harus dipahami dasar-dasar komponennya dulu supaya nanti kalau ada kejadian misalnya di rongga mulut berkaitan dengan imunitas atau misalnya peradangan, pembengkakan, ya, pendarahan kalian sudah paham ya karena sudah tahu komponennya.
Oke, nah ini sekarang kita masuk organ sistem limfoid. Nah, mungkin sudah baca ya pada saat DKK, apa itu organ sistem limfoid. Nah, organ sistem limfoid ini tempat ya di mana komponen-komponen imun tubuh ya, komponen-komponen imun tubuh itu dihasilkan ya, terutama yang dari jenis leukosit ya. Dari jenis leukosit tadi ada yang jenis lainnya misalnya sel NK, sel dendritik, kemudian sel mas ya. Ini kita bicarakan jenis yang leukosit ya, jenis leukosit yang 5 tadi itu, baik yang granulosit maupun agranulosit ya. Nah, ini tempat pembentukan, kemudian tempat diferensiasi, kemudian tempat pematangan ya. Jadi itu yang disebut sebagai organ sistem limfoid. Nah, kenapa? Ya ini ya gambarnya. Kemudian kenapa dikasih nama sistem limfoid ya, karena awalnya ya memang tempat pembentukannya jenis leukosit yang berupa limfosit tadi. Jadi limfosit itu dibentuk oleh di organ-organ tersebut, makanya dinamakan organ sistem limfoid ya. Tapi bukan cuma limfosit saja, beberapa jenis leukosit juga dihasilkan di sistem limfoid ya. Cuma lebih spesifiknya kita bicara ke limfosit ya. Nah, ini ada 2 jenis ya. Ada yang organ limfoid primer, ini hanya 2 ya. Ada timus dan sumsum tulang atau bone marrow. Kemudian ada secondary ya, atau yang kedua ya, yang second ya, organ limfoid yang secondary, artinya sesudah dihasilkan dia akan dimatangkan di organ secondary ya. Nah, ini organ limfoid primer ya, diperlukan untuk pematangan, diferensiasi dan proliferasi sel T dan sel B sehingga menjadi limfosit yang dapat mengenal antigen ya. Jadi awalnya limfosit B dan limfosit T kita dihasilkan sama 2 organ utama ini, pabriknya ya. Nah, berisi limfosit dalam berbagai fase diferensiasi. Organ utamanya ada kelenjar timus ya, sel T, ini kelenjar ini disebut juga timosit karena dia menghasilkan limfosit juga ya. Makanya dinamakan sel T ya, berasal dari kata timus, tim atau timosit ya, makanya disebut sel T. Limfosit yang dihasilkan di timus ya, itu disebut sebagai limfosit T atau sel T ya. Nah, untuk yang dihasilkan di bone marrow atau sumsum tulang itu disebut sel B ya, dari huruf depannya ya, B ya, makanya disebut limfosit B atau sel B karena dihasilkan dari B, bone marrow ya, seperti itu. Nah, kemudian ada yang disebut sebagai organ limfoid sekunder ya. Ini tempat di mana limfosit menetap untuk beberapa waktu ya. Jadi ketika dihasilkan di sini ini masih belum sempurna banget ya. Jadi dia masih belum terlalu adekuat ya ketika ada antigen masuk ya. Jadi dia masih naif ya. Kalau kalian dengar istilah sel T naif, sel B naif ya, dia masih lugu ya, masih istilah tentara pasukan yang baru di kader ya, yang baru mendaftar jadi tentara, belum banyak pengalaman ya. Nah, itu akan masuk ke organ-organ yang secondary ya, lymphoid secondaries untuk pematangan. Siapa yang bantu mematangkan? Nanti ada namanya sel dendritik ya, atau kalian mungkin dengar istilah APC ya, antigen presenting cell. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Apa itu APC? APC itu nanti dia yang makan duluan ya, antigen atau mikroorganisme. Kemudian nanti dikenalkan ke anak-anak yang lugu ini ya, tentara-tentara yang masih lugu ini di organ-organ ini ya. Ada cincin Waldeyer di area rongga hidung sampai rongga mulut ya. Kemudian ada bermacam-macam, ini bisa kalian lihat, termasuk juga nanti di sumsum tulang ya, dia masuk kembali ke sumsum tulang supaya dimatangkan. Kalau sudah matang, nah ini dia sudah punya sel memori ya, sudah punya pengingat. Jadi kalau ada antigen yang sama masuk, dia punya kekuatan lebih untuk menghancurkannya. Jadi matangkan di organ limfoid sekunder. Nah, ini ilustrasinya ya, dari sumsum tulang dihasilkan sel limfosit B, kemudian di timus nanti ada sel T ya. Awalnya dulu di leukosit ya. Awalnya dia masih leukosit, kemudian nanti dihasilkan di bone marrow atau sumsum tulang itu limfosit B, kemudian timus sel T, lalu dia ke peredaran darah. Ini masih naif, ini masih belum, memang matang tapi belum ini ya, memang sudah istilahnya sudah dewasa ya, sudah bukan anak-anak lagi.
cuma masih belum banyak pengalaman dia, ya, belum banyak pengalaman bertempur, ya. Jadi dia masuk ke peredaran darah. Setelah masuk ke peredaran darah, dia kenal antigen, dia dapat antigen, masih kewalahan ini menghadapi antigen karena belum punya pengalaman. Kemudian masuk di organ limfoid sekunder untuk di training, ya, di training lagi di Diksar, dikasih pelatihan, ya, dikasih pelatihan pelatihan menembak atau menghadapi musuh. Kemudian nanti kalau keluar ke peredaran darah, oh, udah siap ya, ya sudah siap. Seperti itu ilustrasinya. Nah, jadi ini sistem organ sistem limfoid. Nah, kita masuk ke sistem imun sekarang, ya. Jadi sistem imun ini, ya, sudah saya sampaikan, kita nggak bisa pisahkan antara in dan itu karena dia saling berkaitan erat, ya. Jadi sistem imun ini ada dua, ya, secara umum. Ini saya ambil dari buku ini, kalian kalau bisa punya pegangan buku ini, ya. Jadi bukunya Karnen Garna, Imunologi Dasar, itu wajib kalau kalian mau tahu imunologi, ya. Jadi memang tebal, judulnya aja Imunologi Dasar, ya, tapi isinya tebal sekali, itu sangat kompleks. Nah, kemudian ada imunologi, diagnosis dan prosedur laboratorium, itu silakan kalian miliki, ya, kalau mau belajar tentang imunologi. Ini saya ambil dari bukunya Karnen Garna. Jadi ada dua, jadi ada yang non spesifik, ya, atau disebut sistem imun natural innate, bawaan memang dari kita, ya, kemudian native, jadi masih murni. Ini saya kasih ilustrasi sebagai tentara reguler, ya, tentara yang biasa, ya, tentara biasa. Kemudian ada yang spesifik, ya. Ini saya kasih ilustrasi tentara elit kita, ya, negara kita, ya. Jadi Kopassus. Jadi bukan maksud membedakan, ya. Jadi artinya mereka juga yang non spesifik ini sudah banyak pengalaman, tapi kekuatannya hanya itu saja. Jadi tugasnya hanya misalnya di perbatasannya, jadi nggak spesifik tugasnya, ya. Jadi ini gambarnya seperti ini. Beda dengan yang spesifik, jadi ada tugas-tugas khususnya nanti, ya. Makanya dikatakan tim elitnya nanti sistem imun itu ada di sistem imun yang spesifik, ya. Nah, non spesifik ini terbagi menjadi tiga, ya. Ada fisik, kemudian larut. Larut ini nanti termasuk humoral di sini, ya. Cuma di sini ada dibagi dua lagi, nanti kita bahas. Ya, jadi ada fisik, larut, dan seluler. Seluler ini sifatnya ke sel, ya, yang berbentuk sel, ya, berbentuk sel. Kemudian sama juga kalau spesifik ada yang humoral. Kalau humoral itu maksudnya dia di peredaran darah, ya, humoral. Kemudian ada yang selular. Kalau selular ini terkait dengan sel, jadi sel yang terinfeksi, ya, sel yang terinfeksi itu nanti ada tugasnya sistem imun selular. Jadi maksudnya selular ini ketika mikroorganisme itu sudah masuk ke sel-sel, ya, jadi yang berperan nanti itu selular, atau bisa juga artinya komponen imun yang berupa sel, ya, kan leukosit itu merupakan sel, ya. Jadi makanya disebut juga sistem imun selular, ya. Bisa juga artinya nanti maksudnya selular itu ketika mikroorganisme itu sudah masuk ke sel, ya. Kalau masih di peredaran darah, yang berperan adalah sistem imun humoral, ya. Jadi humoral ini berkaitan dengan peredaran darah, ya, nanti. Seperti itu. Nah, untuk fisik sendiri ini ada beberapa jenis, ya. Jadi ini fisik ini benteng pertahanan terluar, ya. Jadi sebelum mikroorganisme, sebelum bahan-bahan infeksius masuk, ada pertahanan di luar, benteng terluar, ya, yang mengawasi mereka. Jadi mereka dihalangi, dikunci, ya, sehingga tidak bisa masuk. Nah, ini ada kulit, ya. Kemudian selaput lendir, ya, kalau misalnya sudah masuk di rongga hidung, ada selaput lendir yang menangkap supaya mereka nggak masuk. Nah, kemudian ada silia. Silia itu contohnya di hidung kita, rongga hidung itu ada bulu rambut hidung, ya, bulu-bulu hidung itu masuk di silia, ya. Nah, kemudian kalau sudah masuk lebih agak sedikit dalam, ya, ada pertahanan fisik lagi, dilempar keluar, dihempaskan keluar melalui batuk dan bersin, ya, seperti itu. Selanjutnya larut, ini ada dua jenis, ada biokimia. Biokimia ini ada jenisnya misalnya lisozim, itu banyak di air mata, kemudian banyak di rongga mulut, ya, yang keluar melalui saliva, ya. Kemudian ada sekresi sebaceus, itu ada di kulit, ya. Kemudian ada asam lambung sendiri, ya, kita tahu sendiri, ya. Jadi itu sifatnya biokimiawi, ya, bukan humoral, karena dia
beredar di peredaran darah ya. Jadi misalnya lisozim kemudian asam lambung dia nggak beredar di peredaran darah, hanya di kondisi-kondisi tertentu saja, di tempat-tempat tertentu saja ya. Kemudian laktoferin sama juga dengan lisozim itu banyak di saliva ya, itu fungsinya melisiskan mikroorganisme. Kemudian ada asam neuraminik ya, asam neuraminik ini banyak di kulit juga, dihasilkan oleh kelenjar-kelenjar sebaseus juga ya, sehingga bisa menghancurkan mikroorganisme yang masuk. Lalu ada yang humoral ya, humoral ini sudah mulai masuk di peredaran darah ya, sudah saya bilang tadi humoral itu berkaitan dengan peredaran darah. Nah ini kalau sudah mikroorganisme tersebut masuk ya lebih dalam ya, sudah melewati fisik kemudian biokimia atau mungkin karena karena luka ya, sehingga dia bisa bisa menyusup ya, menginvasi lebih dalam. Nah ini ada beberapa komponen, yaitu komplement, kemudian ada interferon, nanti kita akan bahas apa itu, dan ada CRP ya, atau C-reactive protein. Ini CRP saya kasih cuma salah satu contohnya, sebetulnya ini namanya fase protein fase akut ya. Protein fase akut ini ada banyak sih, cuma yang saya jadikan contoh di sini salah satunya adalah CRP karena ini banyak digunakan untuk pemeriksaan, atau C-reactive protein ya. Selanjutnya selular, ini ada fagosit ya, sel-sel fagosit, ada mononuklear ya, kemudian ada polimorfonuklear. Apa sih maksudnya mononuklear itu? Mononuklear itu monosit ya. Kalau kita lihat bentuknya kita kembali lagi nggak apa-apa ya. Mononuklear ini satu intinya ya, jadi satu intinya. Kemudian ada polimorfonuklear. Polimorfonuklear itu ada beberapa inti ya. Jadi misalnya ada 2, ada 3 ya, ini ada beberapa juga ya, seperti itu. Mana ini tadi? Jadi itu yang dimaksud fagosit mononuklear. Yang mononuklear itu monosit karena memang intinya hanya terselubung satu. Nah kemudian ada polimorfonuklear. Polimorfonuklear ini yang seperti apa? Tadi sudah saya kasih lihat sekilas lagi di gambar, itu ada neutrofil, eosinofil, ada basofil ya, masuk di situ. Limfosit masuk di mana? Masuk di sini nanti ya. Jadi ada 4 yang termasuk pertahanan non spesifik tadi dari jenis leukosit. Perlu diingat, kalau yang mononuklear itu monosit, ya, nanti berdiferensiasi jadi makrofag di jaringan. Kemudian ada polimorfonuklear, itu ada eosinofil, ada basofil, ada neutrofil, ya, ada neutrofil. Ya, jadi sudah 4. Kemudian ada tambahannya lagi sel NK, natural killer, yang dihasilkan juga tadi dari stem sel darah, ya, yang sama. Kemudian ada sel MAS, ya, ini untuk yang non spesifik. Sebetulnya sel NK ini juga dia digolongkan nanti ke ini sih spesifik karena dia bisa ini juga memiliki sel memori, mengenal juga, ya. Tapi lebih cenderung ke NK sih, ke non spesifik karena dia ketika ada mikroorganisme yang memang dia tidak pernah kenal sebelumnya, dia akan langsung hancurkan, ya. Kemudian kalau spesifik, ya spesifik ini ada 2, ada yang humoral di peredaran darah, dia bekerja di peredaran darah. Jadi mikroorganisme itu kalau masih masuk di peredaran darah, maka sistem humoral yang berperan. Ini ada sel B, ya. Jadi sel B itu ada IgG, ya. Sel bukan bukan sel IgG ya, maksudnya artinya di limfosit sel B itu nanti di permukaannya ada imunoglobulin ya, imunoglobulin. Jadi ada limfosit B yang dimana permukaannya nanti dilapisi sama imunoglobulin G ya. Jadi ada juga yang nanti di permukaannya dilapisi imunoglobulin A, kemudian ada imunoglobulin M, D dan E ya. Jadi ada 3, ini gampang dihafal GAMD ya, atau pakai bahasa kalian sendiri gimana cara hafalnya, gampang sekali ya. Cuma bilang aja GAMD, berarti GAMD ya, seperti itu. Kemudian nanti untuk yang selular ada sel T ya, ada yang disebut sel T hat atau T helper ya. T helper ini dia menangkap antibodi, menangkap antigen, kemudian melepaskan sesuatu bahan kimia atau sinyal yang disebut sebagai sitokin ya. Kalau kalian pernah dengar istilah sitokin, itu sinyal kimia ya, sinyal kimia yang fungsinya apa? Fungsinya sebagai informasi bahwa ini loh ada musuh yang masuk ya. Jadi nanti kalau komponen imun lain yang menerima sinyal kimia tersebut atau kita bahasakan sebagai sitokin, dia akan ke tempat antigen tersebut ya, seperti itu. Itu T helper. Kemudian ada TS ya. TS ini T suppressor atau TR T regulator atau TH TH3 ya. Jadi TS ini suppressor fungsinya apa? Jadi ketika
sistem imun sudah berjuang habis-habisan, ya, mati-matian, maka ini yang berfungsi nanti untuk menekan, ya, menyetop, ya, kalau sudah selesai tugasnya sistem imun. Karena apa? Kalau TS ini nggak berfungsi atau TS ini nggak ada, nah ini yang bisa menyebabkan autoimun nanti, ya, atau hipersensitivitas. Karena bekerja terus sistem imun, dia sudah hancurkan musuh karena nggak ada lawan lagi, sudah menjadi gila, ya, sistem imun kita, jadi diserang sendiri tubuh kita, ya, makanya jadi autoimun. Makanya ada komponen di dalam tubuh kita dari limfosit T, ya, itu disebut sebagai sel TS atau TR atau TH3. Itu dia menekan, ya, dia melepaskan sitokin juga senyawa kimia, ya, atau sinyal kimia yang memberi informasi sudah stop, ya, sudah stop. Jadi berhenti sistem imun kita untuk bekerja. Kemudian ada sel TC atau CTL, cytotoxic T limfosit, ya, atau sel limfosit T cytotoxic. Itu dia yang berfungsi ketika ada sel kita, ya, sudah disusupi sama mikroorganisme, ya, sudah disusupi sama mikroorganisme, dia yang akan menghancurkan, ya, dia akan menghancurkan sel itu, ya. Jadi bukan cuma antigen itu sendiri, jadi sel kita yang terinfeksi tersebut dihancurkan juga. Supaya apa? Dia tidak mempengaruhi ke sel-sel sehat lainnya. Ya, itu nanti fungsinya sel TC. Kemudian ada TDTH, ya, ini T delayed, saya lupa ini apa ya, hypersensitivity, karena dia fungsinya nanti di hipersensitivitas tipe 4, tipe lambat, ya, tipe lambat. Jadi sebetulnya TDTH ini hampir sama juga sih dengan TH, ya, dia masuk TH juga, T helper juga. Jadi dia melepaskan sejumlah sitokin di mana komponen imun tubuh lain nanti akan menuju sel sasaran, ya. Seperti itu garis besarnya, ya. Bisa dipahami, ya? Paham, ya? Ya. Mudah-mudahan saya bisa jelaskan dengan bahasa yang bisa dipahami supaya enak, gitu, sama-sama enak kita, ya. Oke, kita masuk lagi. Nah, ini ada apa perbedaan antara sistem imun non spesifik dengan sistem imun spesifik, ya. Jadi ada beberapa hal yang membedakannya. Yang pertama, kalau imun non spesifik selalu siap dan tidak perlu ada pajanan sebelumnya. Artinya dia sudah siap, ya. Dia tidak pernah kenal ini antigen, baik dia sudah pernah kenal maupun sudah pernah kenal, dia sudah siap. Kekuatannya itu misalnya 10, ya, masih tetap 10 terus, ya, jadi 10 terus kekuatannya. Jadi dia misalnya menggunakan senjata misalnya apa ya, M16 lah, kalau yang suka main apa namanya ini PUBG, ya, pakai senjata M16 buatan Amerika, ya, ketika datang musuh yang lain yang sama lagi, ya, maka dia pakai M16 terus, senjata andalannya terus itu M16 terus digunakan, ya. Sementara bedanya kalau sistem imun spesifik, ya, dia awalnya dia menggunakan M16, ya, dia KO, ya, dia sudah pelajari, oh ini antigen ini nggak bisa dikasih M16, tapi dikasih langsung apa namanya itu RPG, ya, atau roket. Itu dia nggak bisa hancur kalau pakai M16, jadi harus dikasihkan RPG. Itu sistem imun spesifik bedanya, tugasnya, ya. Nah, ini resistensi tidak berubah oleh infeksi, ya. Jadi mau mode apa kumannya itu aja, ya, kekuatannya juga itu aja. Nah, kalau sistem imun spesifik resistensi membaik oleh infeksi berulang. Jadi mikroorganisme A misalnya pernah masuk ke tubuh kita, kemudian masuk lagi, nah, dia punya sel memori yang mengingat, ya. Nah, ini yang nanti sistem imun spesifik dijadikan dasar untuk pembuatan vaksin, ya. Karena diberi dulu tubuh kita vaksin, kemudian dia sudah mengenal, jadi mikroorganisme yang aslinya datang dia sudah tahu, ya, seperti itu. Kemudian spesifitas umumnya efektif terhadap semua mikroba, ya, jadi hampir semua mikroorganisme dia sama ratakan semua, ya. Beda dengan sistem imun spesifik. Nah, kalau imun spesifik beda mikroorganisme, beda apa namanya, beda mikroorganisme, misalnya bakteri A, beda juga nanti bakteri B, bakteri C, beda juga nanti virus, ya, seperti itu. Kemudian sistem imun spesifik ini responnya cepat, ya, iya, karena memang dia sudah siap, ya. Sementara kalau sistem imun spesifik ini respon lambat, jadi dia apa namanya agak lelet, ya, cara bekerjanya, tapi lama kelamaan itu akan meningkat kekuatannya, ya, seperti itu. Nah, ini gambarannya, ya. Ini contoh sistem imun non spesifik, ada barrier atau pertahanan fisik, kemudian ada sistem imun berupa seluler, ya, non spesifik seluler, ada fagositosis yang dilakukan oleh neutrofil, eosinofil, basofil, dan monosit. Nah,
atau makrofag nantinya kalau sudah berdiferensiasi. Kemudian ada sel NK, ada komplement yang berupa pertahanan humoral, itu terjadi 0 sampai 12 jam, jadi cepat ya, jadi cepat kinerjanya. Beda dengan ini ya, makanya kalau nanti kita akan bahas tentang reaksi alergi, kenapa alergi disebut reaksi cepat, karena begitu terpajan itu langsung muncul ya, dalam berapa jam itu langsung muncul, karena sel mas itu memang non spesifik dia ya, jadi makanya cepat dia. Beda dengan ini ya, apa namanya, non yang spesifik, dia agak lambat, makanya orang kadang luka hari ini besok demam, dia sudah mulai meriang. Nah itu sudah mulai ini ya, sistem imun spesifik bekerja, karena memang bekerjanya beberapa hari kemudian ya, 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian ya. Kalau masih awal-awal biasanya belum terlalu terasa ya kalau misalnya luka, tapi besok-besoknya udah mulai kita demam ya, karena sistem spesifik sudah mulai bekerja situ. Memang agak lambat dia, tapi lama-kelamaan dia akan semakin kuat ya, karena dapatkan pelatihan terus, dapatkan laser terus ya. Nah ini dia saling bersinergi ya, antara spesifik dan imun spesifik. Nah, respon imun non spesifik terhadap mikroba merangsang dan mempengaruhi respon imun spesifik. Ya, jadi ini nggak bisa dipisahkan sebetulnya ya, karena saling bekerja sama. Misalnya T helper nantinya, T helper yang mengeluarkan sitokin, mengeluarkan sinyal-sinyal kimia, mengeluarkan pengenal. Kemudian nanti direspon sama misalnya makrofag. Makrofag akan datang kemudian memakan mikroorganisme sasaran ya. Makanya saling berkaitan. Jadi yang spesifik dia mengeluarkan sinyal diterima sama non spesifik, begitu juga non spesifik juga nanti mengeluarkan sinyal, nanti sel T sitotoksik ya yang akan menyerang. Jadi saling bersinergi mereka. Jadi nggak kerja sendiri-sendiri ya. Seperti itu. Nah, ini kedua jenis sistem imun seringkali saling meningkatkan fungsi satu sama lain. Jadi kinerja dari imun non spesifik dipengaruhi sama spesifik, yang spesifik juga dipengaruhi sama non spesifik. Jadi seperti itu ya, saling bersinergi tentara-tentara di tubuh kita ya. Sama seperti misalnya tentara di perbatasan, misalnya dapat musuh, dia kewalahan, dia langsung hubungi misalnya di pusat ya, misalnya di pusat intelijen bahwa kami butuh Kopassus misalnya, atau misalnya Denjaka dari Angkatan Laut, atau Kopaskas dari Angkatan Udara, minta tolong hadapi mikroorganisme ini ya, akan dikirimkan bantuan nanti seperti itu ya, seperti itu ya. Jadi seperti itu sinergitas antara sistem imun non spesifik dan spesifik. Kemudian kita masuk ke antigen. Jadi mohon maaf ya kalau misalnya waktunya agak sedikit lama karena materi kita memang banyak ya, komponen imun ini ya. Nah, kita masuk sekarang antigen ya. Tadi kita sudah bahas tentang tentara di tubuh kita secara garis besar, secara umum. Sekarang kita bahas musuh kita ya, musuhnya tentara-tentara di dalam sistem imun tubuh kita ya. Nah, ini antigen itu secara fungsional ya, secara fungsinya itu dibagi menjadi dua, kami bagi jadi dua. Jadi ada yang pertama imunogen ya, fungsi kalau kalian dengar istilah imunogen, yaitu antigen sebetulnya yang memacu respon imun tubuh kita ya, seperti itu. Kemudian ada yang jenisnya hapten ya, hapten. Hapten ini apa? Sebetulnya hapten ini molekul-molekul kecil ya yang masuk ke tubuh yang sebetulnya dia tidak dianggap ya biasa aja lah, dianggap biasa aja sama tentara-tentara imunitas tubuh kita. Misalnya saya kasih contoh, ibaratnya pedagang ya, misalnya di suatu kerajaan ada pedagang yang mau berjualan misalnya di kerajaan kita, ya kita silahkan masuk aja, Hanya saja hapten ini ya, jadi molekul-molekul kecil ini seperti obat ya, saya kasih contoh obat-obatan misalnya masuk ke tubuh. Jadi tubuh kita nggak begitu, sistem imun tubuh kita nggak merespon obat-obatan yang masuk. Cuma hapten ini ketika berikatan dengan molekul pembawa ya, atau protein pembawa ya, misalnya ada juga pedagang tadi yang saya ibaratkan ya, dia ternyata dibawa sama musuh ya, ada musuh yang menyusup ke misalnya gerobak, misalnya ini kita ilustrasikan aja, ada yang ke gerobaknya itu pedagang masuk. Nah ini sudah berbahaya dia ini bisa bersifat imunogen, memacu respon imun tubuh ya, seperti obat tadi ketika berikatan dengan molekul-molekul besar yang memang sifatnya sebetulnya imunogen, cuma terikat obat-obatan tersebut ke molekul-molekul pembawa yang besar, carrier yang sifatnya memang sebetulnya dia bisa memicu respon imun tubuh. Nah, hapten ini nanti dianggap sebagai
antigen juga. Jadi ketika obat tersebut masuk kedua kalinya, itu sudah dianggap lawan lagi, dianggap musuh. Dia sudah nggak dipercayai lagi, ya seperti itu sama tubuh kita. Jadi harus diganti jenis obatnya supaya sistem imun tubuh kita mengenal bukan lagi musuh obat tersebut, ya. Ibaratnya ilustrasinya seperti itu. Jadi hapten ini ketika bertemu molekul pembawa, maka dia akan bersifat menjadi imunogen. Ya. Nah, hapten ini akan membentuk epitop pada molekul pembawa. Apa yang dimaksud epitop, ya? Kalian mungkin pernah dengar istilah ini pada saat belajar untuk DKK. Epitop dulu namanya determinan antigen, yang sekarang dipakai istilah epitop. Ini bagian dari antigen yang dapat membuat kontak dengan antibodi dan merangsang produksi antibodi spesifik, ya. Jadi di tubuh misalnya mikroorganisme, ya, kita ambil contoh bakteri, itu ada di area-area tubuhnya, ya, yang disebut sebagai epitop, ya. Epitop inilah yang nanti yang akan dikenali sama sistem imun tubuh kita. Contohnya antibodi, ya. Antibodi ada bagian khususnya, ya, bagian khususnya ini akan mengenal, melengket, melekat, ya, seperti itu. Itu yang dimaksud epitop. Jadi ada antigen, ada bagian-bagian spesifiknya. Ya, yang mau kita lihat silakan aja, ya, nggak usah tunggu jawaban saya, nanti segera kembali. Ya, jadi ada bagian antibodi, ya, atau bagian dari sistem imun tubuh kita yang mengenali antigen. Bagaimana kita kenali antigen? Yang melalui epitop ini, ya. Nah, bagian antibodi, ya, bagian spesifik antibodi yang berikatan dengan epitop, itulah yang disebut sebagai paratop, ya. Kalau kalian sudah baca sekilas, ya, misalnya sudah baca sekilas tentang antibodi, ada bagian yang disebut FAB, ya, fragmen antigen binding, ya. Jadi tempat melekatnya antigen. Nah, tempat melekatnya antigen ini disebut paratop, ya. Paratop ini yang berikatan dengan bagian dari antigen yang disebut sebagai epitop, ya. Seperti itu. Nah, ini ya, ini antigen, ada bagian spesifik nanti yang dikenali sama sistem imun tubuh kita. Nah, bagian sistem imun tubuh kita yang mengenal spesifik itu disebut paratop. Saya ambil contoh misalnya antibodi, ya. Antibodi ini kalau sudah mengenal bagian ini yang disebut sebagai paratop. Kemudian pembagian antigen, pembagian musuh-musuh pada tubuh kita, ya. Ini ada yang berdasarkan epitopnya, ya. Ini tadi epitop ini, ya, yang bagian yang dikenali sama antibodi. Itu ada yang istilahnya unideterminan univalen, ya. Artinya satu jenis epitop, jumlahnya cuma satu, ya. Jadi tubuhnya bakteri ini cuma satu dia, nggak ada lagi di sekelilingnya. Ya, itu maksudnya unideterminan. Kita garis bawahi determinan ini jumlah epitopnya, ya. Kalau valen ini, kalau ada istilah valen itu jumlahnya, jumlah dari epitopnya, ya. Jadi satu jenis epitop, satu jumlahnya, itu unideterminan univalen. Kemudian ada unideterminan multivalen, ya. Jadi satu epitopnya tapi banyak, ya. Ada banyak jenis, sama jenisnya, ya. Di semua tubuhnya sama, modelnya sama, ya. Itu disebut unideterminan multivalen. Selanjutnya ada multideterminan univalen, ya. Jadi ada banyak jenisnya, cuma satu-satu, ya, satu-satu aja. Ya. Lalu ada istilah multideterminan multivalen, dia banyak jenisnya, banyak juga jumlahnya, ya. Bisa dipahami, ya, seperti itu. Nah, ini kayak ini, ya, ini disebut multideterminan multivalennya karena dia banyak jenisnya, kemudian banyak di sekeliling tubuhnya. Ya, itu pembagian berdasarkan epitopnya. Kemudian pembagian berdasarkan spesifitas. Kalau spesifitas, ya, dia spesifiknya seperti apa? Misal ini ada beberapa contoh. Ada beberapa jenis, ya. Ada heteroantigen, jadi dimiliki banyak spesies, ya. Jadi misalnya maksudnya di sini seperti apa heteroantigen? Jadi misalnya bakteri A itu punya epitop, dia dikenali sama antibodi kita. Kemudian bakteri B sama juga, dia punya epitop yang dimiliki sama bakteri A. Yang C juga sama, dia punya epitop yang dimiliki A dan B, ya, yang dikenal sama oleh antibodi kita. Itu disebut heteroantigen. Kemudian senoantigen, ini hanya dimiliki spesies tertentu. Misalnya bakteri A lain juga epitopnya, bakteri B lain juga epitopnya, virus juga lain epitopnya, ya. Itu jadi setiap spesies tertentu itu beda epitop, ya, beda antigennya.
Kemudian alloantigen, ini spesifik untuk individu dalam satu spesies ya. Jadi misalnya bakteri A, anggota keluarga bakteri A ada satu orang yang lain sendiri ya, yang lain sendiri. Misalnya kalau manusia ya, misalnya keluarganya semua berkulit kuning langsat, tapi ada satu anggota keluarga yang albino ya. Ini maksudnya alloantigen ya, spesifik untuk individu dalam satu spesies. Jadi dalam satu spesies misalnya kelompok bakteri A ya, semua sama, hampir semua sama, antigennya sama semua, epitopnya sama semua, tapi ada satu mungkin karena terjadi mutasi ya, karena terjadi mutasi gen, akhirnya dia berubah epitopnya, dia sendiri dalam komunitas tersebut. Nah, itu disebut sebagai alloantigen atau isoantigen. Lalu ada yang disebut antigen organ spesifik ya. Maksudnya apa? Ini biasanya berkaitan dengan pembedahan ya. Ini berkaitan dengan bukan pembedahan sih, transplantasi ya.